Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Mardia. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dan juga rekan saya, yakni Saya Haidar Syed Amin, saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. sebelumnya, kami pada kesempatan kali ini izin mempresentasikan hasil final project kami, yang dimana pada kegiatan kali ini kami mengikuti camp pada CLRM. Nah, adapun final project kami, yakni berfokus pada pengembangan model klasifikasi yang berbasis machine learning, ada juga studi kasusnya yakni mengenai breast cancer with counseling diagnosis, yang dimana judulnya kami mengambil implementasi dan perbandingan model machine learning untuk prediksi klasifikasi serta integrasi RAG chatbot pada aplikasi Streamlit studi kasus breast cancer with counseling diagnosis. Nah, adapun yang melatar belakangi mengapa kami mengambil topik tersebut dikarenakan kanker payudara itu merupakan salah satu penyakit dengan kasus tertinggi dan sebagai penyebab kematian utama pada perempuan. Nah, menyoroti urgensi deteksi dini itu, oleh karena itu kebutuhan akan perangkat lunak berbasis machine learning yang di mana machine learning ini sesuai dengan data sampel FNA yang sangat diperlukan untuk mempercepat diagnosis. Nah, pada proyek ini kami menggunakan metode klasifikasi machine learning yang optimal untuk data tabular dari dataset breast cancer with counseling diagnosis. Nah, solusi ini kemudian kami integrasikan dengan chatbot RAG untuk edukasi serta penjelasan lebih lanjut dan implementasikan melalui aplikasi Streamlit guna untuk menyediakan sistem pendukung keputusan yang cepat, akurat, adaptif, dan juga mudah diakses untuk mengklasifikasi tumor jenis jinak dan juga ganas. Nah, selanjutnya tentunya pada proyek kali ini kami mempunyai tujuan dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni berupa yang pertama, menerapkan beberapa algoritma klasifikasi kanker payudara serta membandingkan performa model dan menentukan model yang terbaik pada kasus dataset ini. Lalu yang kedua, yakni kami membangun aplikasi prediksi interaktif berbasis Streamlit serta mengintegrasikan RAG chatbot sebagai pendukung aplikasi medis. Nah, lalu tujuan adapun juga manfaat dari proyek ini diharapkan yakni sebagai referensi implementasi model machine learning diagnosis kanker, lalu juga menjadi pembelajaran end-to-end, yang dimana kami mulai mencari dataset sendiri, lalu membangun model, serta sampai dengan deployment pada aplikasi Streamlit itu sendiri. Nah, lalu juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai fitur edukasi untuk interpretasi hasil prediksi, yang dimana aplikasi ini dapat diakses secara publik melalui Streamlit. Nah, selanjutnya, yakni adapun tahapan dalam kami melaksanakan proyek ini. Yang pertama, yakni research. Yang dimana research ini kami mencari dataset dan juga permasalahannya. Nah, pada tahapan ini kami menentukan topik untuk mendiskusikan topik apa yang ingin kami angkat sebagai tahapan proyek ini. Lalu, kami mencari dataset yang cocok dengan topik yang ingin kami pilih. Nah, dari dataset yang sudah ada itu, kami masuk ke tahapan processing data. Di bagian processing data ini, yakni tahapan pembersihan dan juga pemilihan fitur. Yang dimana dari dataset yang sudah ada tadi, kami melakukan pembersihan data, contohnya kayak kami mengecek missing value, kami juga melakukan pemilihan fitur yang dimana sekiranya fitur mana untuk dijadikan diagnosis dan juga fitur mana yang untuk dijadikan fitur pemilahnya, seperti itu. Nah, pada tahapan pre-processing data ini, kami menggunakan Google Colab sebagai prototipe awal kami untuk mempermudahkan kami menjalankannya runningnya itu per kode. Nah, setelah melaksanakannya processing data ini, untuk kan hasil akhirnya itu kami ingin mengembangkannya via Streamlit, jadi kami memindahkan dari Colab tadi itu ke Viscode. Nah, mengapa kami pindahkan ke Viscode? Karena Streamlit itu dianya ngaksesnya ke server lokal, jadi tidak memungkinkan kalau misalnya dia menggunakan Colab. Nah, selanjutnya yakni adanya model development. Nah, pada tahapan model development ini, kami telah melakukan literatur dari jurnal. Kami menentukan sekiranya model mana yang akan kami jadikan 3 kandidat utama untuk kami lakukan pada proyek kali ini. Nah, yang dimana dari hasil literatur kami, terdapat 3 kandidat model utama yang akan kami implementasikan dan akan kami bandingkan. Yang pertama, yakni naive Bayes. Yang kedua, ada K-nearest neighbor atau KNN. Dan ketiga, yakni ada random forest. Nah, dari implementasi model tadi, tentunya kami juga melakukan evaluasi performa melalui metrik akurasi dan menentukan model terbaik. Nah, pada tahapan ini, kami bukan hanya menentukan akurasi saja, tapi kami juga melihat atau mempertimbangkan dari segi F1 score, dari segi recall, dan juga dari segi precision. Nah, dari tahapan membangun model tadi, build modelnya itu model yang terbaik, satu model terbaik itu bakalan disimpan. Lalu dari model yang disimpan itu, kami juga meneruskannya untuk membangun RAG Chatbot Development. Nah, setelah membangun RAG Chatbot Development ini, juga kami mengintegrasikan dari model yang sudah disimpan tadi dengan RAG tadi, lalu menggabungkannya ke dalam Streamlit.
Dalam artian di sini juga kami development stream lead. Nah, untuk bagian development stream lead ini sendiri, kami menggunakan GitHub sebagai repository kami, lalu menghubungkannya ke Streamlit Cloud. Next. Nah, berikut ini merupakan dataset yang seperti saya bilang di awal tadi. Ini merupakan dataset kami, yang dimana dataset ini merupakan dataset breast cancer with consing diagnosis. Lalu dataset ini bersumber dari Kaggle, dan total data dari dataset ini sekitar 569 sampel, yang dimana satu sampel itu mewakili satu dari data pasien. Nah, lalu terdapat jumlah fiturnya itu yang di bagian ini. Nah, ini terdapat 30 fitur numerik. Lalu label klasifikasi pada dataset ini, yakni Maligen dan juga Bigen, yang dimana ini merupakan klasifikasi biner yang di sini. Ini merupakan diagnosisnya, yang dimana Maligen itu diwakili dengan M dan Bigen itu diwakili dengan B. Lalu dataset ini merupakan hasil dari FNA. Nah, FNA itu apa? FNA itu merupakan salah satu eh, sampel yang dilakukan dari benjolan pada kanker tumor itu sendiri, lalu dilakukan digital image dan baru dikonferensi menjadi data numerik seperti ini. Nah, lalu selanjutnya yakni dari dataset ini tidak terdapat missing value yang signifikan, hanya terdapat satu kolom kosong dan sudah kami bersihkan pada saat masa preprocessing data. Nah, lalu data ini cocok digunakan untuk pemodelan machine learning, klasifikasi biner, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pun tools dan juga teknologi yang kami gunakan pada proyek kali ini. Yang pertama tentunya bahasa pemrograman yang kami gunakan, yakni bahasa pemrograman Python. Lalu library yang kami gunakan, yakni ada Pandas, NumPy sebagai untuk data processing-nya, ada Skitlearn, ada Hugging Face, ada ChromaDB, ada Streamlit, dan juga GitHub dan Streamlit Cloud. Nah, selanjutnya yakni masuk ke data preprocessing. Nah, di bagian data preprocessing ini, yang dimana data Kaggle-nya ini data set breast cancer Wisconsin diagnosis yang seperti saya bilang tadi. Lalu di juga sini kami pakai untuk mengecek datanya terlebih dahulu, lalu ada info apa aja. Nah, seperti yang sudah ada SS-an yang gambar di samping sebelah kiri ini. Ini untuk melihat datanya yang ada, lalu ini untuk melihat info dari data tersebut. Nah, lalu di sini untuk menghapus kolom yang ini, yang ANEM32 ini. Lalu di sini juga kami menentukan yang mana sekiranya sebagai kolom prediksi dan juga mana yang sebagai fitur. Lalu di sini untuk menentukan trainingnya. Oke, next. Nah, selanjutnya yakni perbandingan model machine learning. Dari yang sudah disebutkan tadi, kami memakai 3 model algoritma utama. Nah, ini merupakan codingannya, yang dimana yang pertama yakni kami memakai random forest, naive Bayes, dan juga KNN. Yang di sampingnya ini merupakan parameter pendukung dari setiap algoritma tersebut. Nah, lalu di sini dari model yang sudah kami tentukan tadi, di sini mengevaluasi dari hasil masing-masing model. Nah, yang dimana dia terdapat nama model, akurasi, presisi, recall, F1 score. Nah, dari hasil yang sudah di print ini tadi, ini nanti yang best modelnya itu bakalan otomatis langsung kesimpan. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan pas sudah di run dari yang codingan tadi, ini hasilnya seperti ini. Dia menampilkan nama model, akurasi, presisi, recall, F1 score. Ini random forest, naive Bayes, dan juga KNN. Dapat dilihat dari hasil evaluasi ini, bahwasanya yang paling terbaik, baik itu dari segi akurasi dan juga presisi, itu yang terbaik merupakan naive Bayes. Jadi di sini model naive Bayes itu langsung disimpan sebagai model terbaik. Oke, selanjutnya yakni penjelasan RAG Chatbot System bakalan dijelaskan sama rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Oke, untuk awal-awal dari RAG Chatbot System di sini, yaitu ada saat melakukan embedding. Di mana embedding di sini saya membuat satu buah folder sendiri di Python.
di mana bisa dilihat di sini eh, itu ada nanti definition yang dimana di sini embeddingnya menggunakan Hugging Face, kemudian akan dilangsungkan ke query rec, di mana query rec di sini memanggil API. Sebenarnya ini API key-nya diambil dari nanti dari user pada saat di Streamlit. Kemudian embedding function memanggil embedding function tadi yang saya sebutkan, dan di sini memanggil trauma seperti yang dilihat pada kode yang ini yang paling kiri bawah. Kemudian di sini eh, seperti yang kita ketahui pada saat user ingin mencari jawaban yang paling dekat dengan chunk-chunks-nya, yang dimana pada saat kita ingin membuat chunk di sini ada split dokumen yang terlihat. Nah, ini kan pertama itu membuat folder knowledge. Nah, knowledge-nya di sini kita tidak bisa langsung membuat PDF itu menjadi sumber knowledge. Maka setiap PDF itu harus dibuat menjadi kecil-kecil dulu, atau di sini di chunks atau kita split dokumen. Nah, di sini dokumennya kami split itu menjadi chunk size-nya itu 1.500. Karena jika terlalu sedikit, mungkin ini bisa membuat penjelasannya itu tidak tidak natural dan bisa membuat salah paham begitu. Kemudian chance overlap-nya itu 200 agar bisa mengetahui konteks sebelumnya dan konteks ke depannya begitu. Kemudian setelah ini akan masuk dalam penyimpanan vektor di ChromaDB. Ya, ini akan masuk di penyimpanan vektor ChromaDB. Nah, di sini ini yang tadi def embedding function itu yang di sebelah kiri atas. Kemudian setelah di embedding ini code-nya selesai, maka kita akan masuk ke query rec di sini, di mana pada saat query rec ini kita akan mencari eh, chunks yang paling dekat dengan pertanyaan user tadi. Di mana di sini untuk K-nya kami menggunakan 10, yang dimana ini mencari 10 chunk terdekat gitu untuk jawabannya nanti. Di mana kami di sini juga menggunakan eh, Hugging Face ya, Hugging Face AI DeepSeek begitu, model build di sini kami menggunakannya untuk mengecek seberapa dekat jawabannya gitu. Next. Yang kedua yaitu ada integrasi Streamlit di sini. Yang pertama pada inisiatif Streamlit ini adalah menginisiasikan sidebar dan juga model load klasifikasinya. Yang dimana pertama di sini kami menggunakan mengatur sebuah emoji avatar untuk user dan juga AI pada tampilan chat. Seperti yang kita lihat pada quote di sini, chat underscore avatar underscore user di sini kami menggunakan emoji ini, dan pada avatar AI kami menggunakan emoji ini. Nah, kemudian mengkonfigurasikan halaman Streamlit dengan memberikan judul yaitu Breast Cancer AI Assistant, di mana chatbot ini dipergunakan untuk sebagai Breast Cancer AI Assistant juga, dan mempunyai layout yang wide. Kemudian tentunya di Streamlit ini kita akan mengintegrasikan semua tadi dari prediksi klasifikasinya, kemudian ada chatbotnya dan lain-lain sebagainya. Nah, dan di sini yang pertama kali yaitu kita harus memuat model AI tadi, model machine learning dan dataset untuk prediksi kanker payudaranya. Kemudian di sini setelah kita memuat datasetnya, kemudian di sini kita harus membuat navigasi di sidebar dengan yang memiliki 3 halaman di sini, yaitu ada homepage, prediction page, dan juga chatbot. Lanjut. Yang pertama di sini ada homepage, di mana homepage ini menampilkan halaman home dengan background khusus yang diberi nama itu background biasa. Kemudian di sini diberikan judul AI Breast Cancer Assistant dan juga logo pada di tengah-tengahnya, logo kami itu nanti bisa dilihat pada halaman Streamlit-nya ada Cancer Bot gitu. Kemudian menambahkan sebuah teks yang menjelaskan bahwa user bisa memasukkan API key dari Hugging Face mereka. Karena di sini kami menggunakan Hugging Face sebagai embedding dan juga sebagai LLM kami, betul. Kemudian di sini setelah user menginputkan API key mereka, mereka bisa menyimpan API key mereka yang akan disimpan di Streamlit Session State API Key, agar di mana API Key ini tetap tersimpan selama sesi berjalan. Kemudian di sini saya membuat function validate key, di mana function ini menyimpan key ke environment sementara untuk memanggil endpoint Hugging Face
secara seminimal mungkin lah untuk mengurangi token yang digunakan, kemudian mengembalikan true atau false sesuai dengan validitas atau kuota API yang ada. Kemudian saat tombol simpan API key-nya atau ada button nanti simpan API key gitu ditekan, jika input kosong akan menampilkan error, jika valid menyimpan ke session state dan juga menampilkan pesan sukses. Jika tidak valid menampilkan pesan gagal. Next. Nah, yang kedua itu ada prediction page, di mana prediction page ini tidak akan bisa dilakukan jika tadi API key tadi tidak bisa dilakukan, tidak diisi sebelumnya. Yang pertama, prediction page ini menampilkan halaman yang dengan judul prediksi kanker payudara. Yang dimana ketika user memilih menu prediksi kanker, mereka akan membuat input-input numerik untuk setiap kolom-kolom fiturnya pada dataset ini dengan nilai awal yang diisi dengan min atau rata-rata dari masing-masing kolom. Saat tombol prediksi ditekan, di mana semua input dari numerik-numerik tadi akan dikonversikan kepada data frame, lalu dikirim ke model.predict untuk menghasilkan label diagnosis. Yang kemudian ini akan menyimpan hasil prediksi ke Streamlit Session State, di mana diagnosis agar bisa diakses di halaman lain, misalnya di chatbot. Karena di sini chatbotnya tidak akan bisa dijalankan jika sebelum melakukan prediksi. Jika hasilnya M atau malignant sini, maka menampilkan pesan error bahwa prediksi ganas. Gitu. Jika tidak, maka menampilkan pesan sukses bahwa prediksi benar atau jinak. Lalu memberi info agar user lanjut ke menu chatbot untuk bertanya lebih lanjut mengenai prediksi mereka. Nah, di sini ada chatbot page. Yang pertama, kode paling atas seperti kita lihat di sini adalah meng-set background dan juga memberikan title, yaitu medical assistant chatbot. Kemudian melakukan validasi status diagnosis yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika belum ada, maka tampilan warning dan juga stop halaman. Kemudian menampilkan chat history dari semua pesan sebelumnya dengan avatar user dan juga asisten tadi. Kemudian di sini mengambil input pertanyaan dari user melalui chat input, di mana formatted in SSH message gitu. Kemudian validasi input from, jika kosong maka stop proses di sini. If from is done or from.strip di sini, maka stay.stop. Gitu. Kemudian menyimpan from ke session state untuk tracking riwayat percakapan. Kemudian menambahkan pesan user ke message history dan menampilkan respon chatbot secara real time dengan avatar AI assistant. Uh, di sini selanjutnya chatbot di sini akan load model Hugging Face Endpoint, yang dimana di sini kami menggunakan DeepSeek V3.2 dengan max token generation-nya adalah 100 dan temperature 0,8, di mana inisialisasi chat Hugging Face ini untuk integrasi model dengan Streamlit. Kemudian menjalankan query rec tadi, di mana ini untuk mencari konteks yang relevan dari knowledge base atau folder knowledge tadi dengan diagnosis dan juga prompt yang dilakukan yang diberikan oleh user. Kemudian nanti di sini Hugging Face Endpoint DeepSeek ini akan mengenerate jawaban menggunakan model LMM dengan sistem message dan respon dari RAG tadi. Seperti lihat di sini respon RAG source query rec. Nah, berarti dia mencari konteks yang relevan dulu, kemudian dia mencari konteks yang relevan dari chroma pad, kemudian diagnosisnya, kemudian template from-nya di sini akan digunakan berdasarkan diagnosis tadi, dia benign ataupun malignant. Kemudian dia mencari API itu, yang mana diambil dari awal tadi pada menu. Kemudian setelah itu menampilkan respon chatbot menggunakan ST Markdown tersebut. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah karena ini medical chatbot yang menyangkut hal-hal yang sensitif gitu, maka di sini kami memerlukan ekstrak sumber referensi uniknya dan tampilan dalam expander, di mana ini bisa melihat dari file mana dan bagian tulang yang mana sih yang referensi-referensi jawaban dari AI ini gitu. Yang dimana di sini bisa kita lihat with extend expander sumber referensi, if unique source for ini, kode yang ini itu menjelaskan tentang sumber referensi tadi. Kemudian setelah itu di sini akan load embedding functionnya dan juga ChromaDB database untuk menyimpan vektor dokumen yang sekiranya mirip dengan apa yang dijawab tadi.
Kemudian append response AI ke message story untuk tracing percakapan lengkap. Dan juga di sini terakhir ada ST sidebar divider, yaitu tambahkan sidebar divider dan juga tombol create story untuk menghapus semua pesan dan refresh halaman atau di sini rerun. Nah, flowchart dari sistem kami yaitu seperti ini. Yang pertama di sini sebenarnya bisa dari atas ataupun dari bawah sini. Yang pertama yaitu kita mulai dari sini saja, upload file, PDF, doc, ataupun TXT di sini. Karena chatbot RAG kami bisa membaca PDF, doc, dan juga TXT. Di mana setelah upload file ini ke dalam folder knowledge tadi, akan diprocessing oleh populate database.py itu, yang dimana di sini akan split dokumen dan juga chunking setiap dokumen-dokumen yang ada. Kemudian melakukan embedding di sini, yaitu kami menggunakan sentence transformer dari Hugging Face. Kemudian setelah di embedding, vektor-vektornya akan disimpan ke dalam Chroma database ini, vektor DB resort embedding. Kemudian untuk klasifikasinya di sini kita harus melakukan input database terlebih dahulu, yang dimana di sini kami menggunakan breast cancer Wisconsin itu. Kemudian dilanjutkan kepada proses machine learning model, yang mana menggunakan scikit-learn classifier di sini. Kemudian nanti akan menghasilkan dua buah klasifikasi, yaitu benign atau malignant, yang akan masuk ke dalam user query di sini, yang mana yang merupakan interface chatbot. Kemudian dari interface chatbot di sini uh, akan menuju dua proses. Yang pertama yaitu kepada Chroma DB di sini mencari relevant score dan juga dokumen konten yang terkait dengan user query-nya. Di sini ada prompting begitu. Kemudian di sini ada user query dapat memasuki retrieval atau similarity search get context, yaitu query rec tadi. Nah, ini dokumen dengan skor kesamaan tertinggi akan dicari. Kemudian dari dua proses ini akan masuk ke dalam RAG pipeline kami, di mana di RAG pipeline ini akan retrieve konteks, kemudian mengenerate respon konteks dari Hugging Face Hugging Hugging Face tadi itu, dan juga manajemen dan juga prompt engineering. Prompt engineering tadi yaitu seperti template prompt malinan dan juga prompt template begini tersebut. Kemudian dari RAG pipeline tadi yang sudah diambil dari ChromaDB dan juga retrieval dari user query tersebut, maka ini akan berlanjut ke proses LLM Hugging Face, di mana LLM Hugging Face kami di sini menggunakan DeepSeek V3.2, yaitu model text generation and analysis, yang dimana setelah proses ini akan menghasilkan output berupa response dan juga source document chat history dan juga referensinya. Baik, dapat dikesimpulkan bahwasanya proyek ini berhasil membangun sistem prediksi kanker payudara secara end-to-end, mulai dari pengolahan data hingga deployment aplikasi berbasis Streamlit, yang dimana dapat diakses secara online. Nah, dapat dikesimpulkan juga bahwasanya dari 3 model yang diuji tadi, Naive Bayes menunjukkan performa model terbaik dengan memberikan hasil prediksi yang akurat dan juga stabil. Nah, integrasi fitur RAG Chatbot juga meningkatkan nilai aplikasi dengan menyediakan penjelasan tambahan terkait hasil prediksi dan juga informasi medis. Development melalui Streamlit Code memungkinkan aplikasi lebih mudah diakses dan berpotensi dikembangkan sebagai sistem pendukung keputusan medis. Dengan demikian, dapat dikatakan tujuan proyek telah mencapai tujuannya dan solusi yang dihasilkan dinilai efektif dalam mendukung deteksi dini kanker payudara. Selanjutnya, menampilkan aplikasi Streamlit yang telah kami buat. Oke, baik. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Streamlit yang telah kami buat, yang dimana, nah, di sini merupakan ada judul KI Breast Cancer Assistant, lalu di sini ada logo kami dengan slogannya, lalu di sini masukkan API
key Hugging Face. Di sini telah saya masukkan, lalu dilanjutkan dengan simpan API key. Nah, dia bakalan mendeteksi seperti ini, API key valid dan aktif digunakan. Lalu kita lanjutkan ke prediksi kanker payudara. Nah, di prediksi kanker payudara ini merupakan fitur-fitur yang telah kita buat di bagian model tadi. Fitur-fitur ini merupakan dari dataset yang telah dipelajari oleh model kita tadi. Ini contoh nilainya. Langsung saja kita ke bagian bawah. Ini terdapat 30 fitur ya. Nah, di bagian bawah ini terdapat bottom prediksi. Boleh langsung saja kita prediksi di sini. Nah, setelah diprediksi, dia bakalan menampilkan hasilnya, baik itu jinak ataupun ganas. Lalu dilanjutkan di sini dengan arahan, silakan lanjut ke menu chatbot untuk bertanya lebih lanjut. Selanjutnya, bagian ini bakalan dijelasin dengan rekan saya oleh Haidar. Nah, yang pertama di sini, eh, pertama di sini akan stop karena belum ada apapun pertanyaannya atau prompting dari usernya. Kemudian coba kita akan melakukan prompting di sini, bagaimana cara mengatasi kanker jinak. Terus kita akan eh, klik, akan muncul di sini bagaimana cara mengatasi kanker jinak. Dan di sini nanti chatbotnya akan melakukan mencari jawaban dari vektor DB tadi, vektor database-nya yang telah dilakukan embedding, kemudian akan dicari lagi semantic search dari query rec yang ada pada service.py tadi, service.python yang dipanggil oleh app.py untuk melakukan jawabannya dengan menggunakan model dari Hugging Face, yaitu model dari Hugging Face-nya, yaitu DeepSeek V3.2 begitu. Nah, itu setting jawab. Just active. Yang bawah, nah itu. Start. Yuk. Jadi nanti eh chatbotnya akan merespon yang pertama itu di sini seperti prompt template-nya. Informasi yang Anda berikan sangat tepat dan penting, kabar benin atau jina. Nah, di sini karena dia akan men-highlight benin atau jina ini karena sudah melakukan prediksi kanker tadi, yang dimana ini memang merupakan berita yang sangat baik dan seterusnya. Ini yang di-generate oleh Hugging Face dengan menggunakan pre-built model DeepSeek V3.2 tadi. Kemudian bawah, lanjut. Nah, ini ada itu karena di sini prompt-nya adalah menggunakan list-list begini untuk lebih mudah menjelaskan kepada user. Nah, dan di sini kenapa hanya segini? Karena di sini maksimalnya itu ada 1.000 kalau nggak salah. Tokenisasinya hanya 1.000 gitu untuk tidak terlalu banyak ya. Dan juga di sini ada seperti yang saya katakan tadi sumber referensinya ada di bawah sini. Nah, itu. Coba kita lihat di sini. Sumber referensinya adalah dari folder knowledge cancer medicine. Ini judul PDF-nya Cancer Medicine 2015 Swing Gasekel dengan judul Adhere to Mediterranean Diet and Risk of Cancer and Updated Systematic Review gitu. Nah, terus ini PDF 12/8 berarti pada halaman 12 chunks ke-8 gitu. Dan selanjutnya di sini yang uh, di mana ini itu merupakan hasil embedding 10 chunks terdekat dari pertanyaan yang diberikan user tadi. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Oh, dan ada satu lagi yaitu clear chat history di sini untuk lakukan rerun pada chatbot ini, pada aplikasi ini. Nah, itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang
selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Nurul Mardiah. Silakan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, baik dari presentasi kami maupun dari eh, pemakaian dari aplikasi kami itu sendiri. Saya Nurul Mardia bersama rekan saya Haidar, pamit undur diri. Akhir kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.